Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita kesempatan untuk mengisi podcast Songgol Langit. Dengan sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Alfiansyah, mahasiswa komunikasi jurusan Islam, komunikasi penyiaran Islam semester 7. Selanjutnya ada teman saya, Ulah. Saya Ulan Sarmatulaili, jurusan komunikasi penyiaran Islam juga semester 7 sama. Saya Taris Mahurin Mufarika dari semester 7 Komunikasi Penyiaran Islam YIN Ponorogo. Baik, itulah pada tema Hari Sumpah Pemuda tahun 2022 ini, Indonesia mengambil tema bersatu membangun bangsa. Nantinya kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan dilontarkan oleh seorang gatekeeper di belakang kamera. Apa? Ya, diantaranya itu di belakang itu ada Mbak Widya. Widya sebagai moderator di balik layar. Siap nggak? Ya, siap. Ayo, dimulai dari pertanyaan pertama Mbak Widya. Ya, bersiap untuk pertanyaan pertama. Sebagai anak muda zaman now, menurutmu apa sih Sumpah Pemuda itu? Dari Alfian. Sumpah Pemuda zaman sekarang itu ya menghargai perbedaan di setiap tempat. Jadi kita tidak boleh memandang ras, suku, dan latar belakang seseorang dalam melakukan interaksi sosial. Mungkin dari Ulah. Kalau menurut aku ya persatuan antara pemuda dan pemudi Indonesia untuk memajukan bangsa. Jadi kita nggak boleh itu beda-bedain. Ya benar kayak Alfian tadi sih, nggak boleh membeda-bedakan antara satu sama yang lain lagi. Harus satu tujuan untuk Indonesia yang maju. Kalau menurut saya, Sumpah Pemuda itu menyatukan perjuangan bangsa. Jadi kita kan punya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, kita itu walaupun kita berbeda suku atau ras, tapi kita mempunyai satu tujuan. Kalau cita-cita kalian apa? Aku jadi penulis. Oke. Kenapa tuh? Kenapa? Aku suka nulis, tapi ya bukan yang nulis serius kayak nulis ilmiah kayak gitu kan perlu penelitian. Itu aku nggak suka. Lebih suka nulis cerita kayak novel kayak gitu. Oke, untuk Alfian. Kalau saya ingin menjadi pemimpin KPK. Kenapa untuk pemimpin KPK? Karena melihat apa yang terjadi pada saat ini tuh, KPK itu tebang pilih dalam mengatasi kasus korupsi yang ada di Indonesia. Karena korupsi itu penyakit penting bagi bangsa ini, makanya harus dibasmi dengan serius. Pula. Ya kalau cita-cita aku sih masuk surga tanpa hisab sih. Amin, amin. Aminin dong, aminin. Amin. Calon ketua KPK. Oke, yang serius aku pengen jadi guru sih, tapi nggak guru yang buat semuanya, guru privat buat anak aja lah. Selanjutnya, kalau menurut kalian sebagai generasi muda, bagaimana cara membawa perubahan atau bentuk kontribusinya seperti apa terhadap negara? Mungkin dari Ulah. Aku dulu ya. Ya sebagai warga negara yang baik, kita tuh harus selalu
menaati peraturan negara yang ada. Sama contohnya sih kayak membayar pajak tepat waktu seperti itu, dan tidak boleh semena-mena sama negara, kayak buang sampah sembarangan itu kan juga merugikan semua orang termasuk negara juga gitu. Tapi Mungkin nggak beda jauh sama kayak Ura, itu taat terhadap produk hukum yang ada di Indonesia. Terus apa yang terjadi belakangan ini kan mungkin para pemuda kan terlalu bebas mengkritik pemerintah kan. Mungkin itu harus dibatasi dengan kata-kata yang sopan dan adab yang baik. Karena kita tahu sendiri ada beberapa undang-undang yang bisa menyangkutkan kita untuk menjadi sebuah tahanan atau nanti kita masuk ke hotel rodeo. Kalau menurut saya lebih ke menghargai perbedaan sih. Soalnya zaman sekarang itu banyak sekali terjadi kasus bullying. Apalagi di sekolah-sekolah itu banyak sekali. Ya itu faktornya kan sebenarnya karena ada perbedaan, terus ada yang tidak menghargai perbedaan itu sendiri. Gitu. selanjutnya, untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik, tantangan apa yang paling besar yang dihadapi oleh anak muda saat ini? Kalau dari aku kayaknya banyaknya pergaulan bebas yang terjadi saat ini itu menjadi halangan, karena adanya pergaulan bebas itu sangat merusak generasi muda yang ada di Indonesia ini. Gitu, mungkin bisa ditambahi oleh Alfian. Ya, efek dari pergaulan bebas itu kan banyak ya. Mungkin salah satunya yang beredar di sosial media itu kan itu judi slot gitu. Kita kan sebagai pemuda kan kadang-kadang memiliki uang yang terbatas, terus tergiur kalau ngikut judi slot itu akan duitnya banyak. Itu tuh sebagai tantangan tersendiri gitu untuk tidak mengikuti judi slot. Mungkin itu dari saya. Ih, kayaknya pemain ya. Hampir di apa ujung tanduk gitu, duit tinggal sisa 20.000, apa di daftar depo aja kali ya. Oh, Oh, makanya kayak gitu. ngerti dalam sekali. Berarti dia memang pernah mengalami seperti itu. Hampir, cuman gak nyampe daftar gitu. Jangan sampai Jangan sampai, kalau jangan sampai lagi polisi. gula. Tadi apa pertanyaannya sampai lupa? Untuk menjadi warga negara yang baik, tantangan apa yang paling besar yang dihadapi oleh anak muda saat ini? Kalau menurut saya sih tantangan yang paling besar itu untuk mengatasi kemageran. Nah kan soalnya anak muda zaman sekarang itu kebanyakan tuh mager, dikit-dikit kalau udah rebahan itu Mager itu apa? males gerak. Mager kan males gerak ya guys ya. Kan mager membuat mager. Ya maksudnya males gerak. Mager males gerak, bukan memagar ini buat pagar. Ya kan itu apalagi kalau udah rebahan kan, itu disuruh aja nanti gitu, tapi sampai pada akhirnya itu nggak dilakuin, padahal nyuruhnya itu cuman kayak cuman beli sabun apa-apa, tapi kalau udah mager ya nggak jadi dilakuin. Terus juga kebanyakan ngegame, kan gadget itu pengaruhnya besar banget kan, apalagi kalau anak-anak zaman sekarang itu dari yang kecil aja itu udah pegang gadget semua. Apalagi kalau udah ngegame nggak dibatesin, nggak ada pengawasan dari orang tua, pasti dia tuh ngegame terus sampai makan aja lupa, terus matanya sakit. Masa anak kecil zaman sekarang itu udah banyak yang pakai kacamata minus, terus ditanyain bunyi Pancasila itu apa, ya dia nggak tahu kan. Banyak kan kayak konten-konten itu kayak gitu. Masa pertanyaan gitu aja jawabannya nggak bisa, kan malu-maluin kan sebenarnya sebagai warga Indonesia. Tapi ya gitulah. Next, yang terakhir, harapan kalian sebagai generasi muda di Hari Sumpah Pemuda kali ini apa? Kalau harapannya sih ya semoga pemuda-pemudi Indonesia, kaum milenial ini bisa semakin baik lah, bisa bersatu membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan sifat magernya itu
berkuranglah sedikit demi sedikit. Mengurangi kaum rebahan ya. Ya, mari kita kurangi kaum rebahan di Indonesia. Kalau dari saya, mungkin harapan saya untuk para pemuda di tahun ini yaitu mari bersama-sama menciptakan inovasi baru guna menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Karena yaitu akibatnya jumlah penduduk yang banyak kan terbatasi juga lapangan kerja. Mungkin itu. Mungkin usaha kecil-kecilan kan bisa ngebantu tetangga, saudara. Mungkin dari itu deh saya. Kalau dari saya lebih untuk melestarikan budaya yang ada agar tidak tergerus oleh budaya luar yang semakin marak di kalangan anak muda zaman sekarang. Pertanyaan udah habis. Ya, pertanyaan udah habis. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin dari calon ketua KPK. Ya. Mungkin saya mengajak teman-teman para pemuda untuk bersikap jujur dari sejak dini, karena kejujuran itu lahirnya dimulai bisa dari kecil lah, karena kejujuran itu sangat amat penting. Terima kasih. Yang lain? Aku ada pesan. Itulah. Cukup. Sekian podcast Songgol Langit. Jangan lupa subscribe dan like-nya, karena dengan subscribe dan like akan menyebarkan video ini hingga penjuru dunia. Asik. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf, kami pamit. Assalamualaikum.